wabarakatuh. Abi Tarik, ini ujian Indonesia adab. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Untuk beribadah kepadanya. Nah, Tarik, tujuan hidupnya apa? Beribadah. Sama. Status manusia dalam pandangan Allah ada dua, Abdullah dan Khalifatullah. Jelaskan. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Jadi tugasnya hamba Allah apa? Beribadah. Beribadah, mentaati perintah Allah, tunduk, pasrah dan patuh. Namanya juga abdi kan? Allah sebagai Raja, Rob, Tuhan. Ya. Kalau Khalifatullah? Khalifatullah. Wali. Wakil. Ya. Harus melakukan apa? Perbuatan di dunia ini harus ditaati. Bukan, harus melakukan perbuatan kebaikan ya. Masa mewakili Allah berbuat maksiat kan? Nggak boleh kan? Nah, berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu bagaimana? Melalui Allah menurunkan azab, sebabnya apa? Karena perbuatan dosa manusia. Jadi kalau manusia jadi wakil Allah nggak boleh berbuat maksiat karena Allah bisa menurunkan azab, semuanya jadi rusak. Itu makna Khalifatullah. Berarti malah harus sebaliknya berdakwah kan, supaya orang-orang tidak berbuat maksiat dan kita selamat semua. Tapi kalau kita biarkan maksiat, berzina, ya kan, mabok-mabok, narkoba, tawuran, membunuh, jadinya apa? Semuanya akan kena azab. Orang baik, orang beriman sama juga akan kena azab, ya kan? Kemudian adab kepada Allah itu apa saja? Adab kepada Allah apa saja? Beribadah. Ya udah tadi. Beramal soleh. Bukan, bentuknya beramalan seperti ikhlas, sabar, syukur, terus ridho, tawakal. Banyak. Apa lagi yang kamu ingat? Tawakal. Muraqabah. Iya, itu bukan. Itu adab kepada diri sendiri ya. Itu tadi ya. Ikhlas. Kamu menuntut ilmu ini perintah siapa? Mondok ini sendiri ya. Mau ya? Iya. Ada enak, ada nggak enaknya di pondok, betah aja. Betahin. Dijalanin aja ya. Iya. Kalau dihukum itu salah siapa? Salah sendiri. Melanggar ya. Buat ini apa? Kasus ya. Adab kepada Rasul. Adab kepada Rasul menjalani sunnah-sunnahnya. Bersalawat kepadanya. Di antaranya juga melanjutkan dakwah. Mau ya kamu jadi khotib, jadi ustadz, berdakwah itu? Mau ya? Atas ini kesadaran sendiri ya, nggak dipaksa-paksa ya. Jadi khotib itu, jadi dai itu. Cuma manusia yang lahir lebih banyak apa manusia yang mati lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang lahir. Ya, semakin banyak manusia dan yang lahir itu pasti dalam keadaan bodoh, tidak punya ilmu. Jadi dia harus diajari. Siapa yang ngajari itu? Guru, dai. Kalau yang ngajari dai gurunya nggak ada, semakin banyak orang yang bodoh yang bermaksiat kepada Allah. Itu. Ya, jadinya apa? Ya kehidupan ini jadi kacau. Ya. Maka kamu harus mengambil bagian. Boleh punya profesi lain, tapi yang pertama sebagai dai. Kemudian berikutnya adab kepada Al-Quran. Membacanya
atau menghafalnya? Banyak, membaca, memahami, tadabburi, mengamalkan, menghafalkan, mendakwahkan. Ya. Kemudian adab seorang penghafal Quran, hafiz di masyarakat gimana harusnya? Memurojaahkan ya. Selain itu dia harus berperilaku seperti apa? Seperti dai-dai. Ya, harus mencerminkan sikap yang baik. Han, jangan Han. Juga. Pi, punya Abi jangan. Jangan diambil mangganya. Udah biarin. Ya. Apakah pantas seorang penghafal Quran nyanyi di panggung organ, ya? Atau malah pacaran? Pantas nggak? Enggak. Iya. Ya. Kemudian adab santri terhadap ilmu, ada ilmu fardhu ain, ilmu fardhu kifayah, sebut. Yang fardhu ain apa saja? Fardhu ain itu akidah. Terus? Fikih. Terus? Itu tuh tazkiyatun nafas. Ya. Kemudian yang fardu kifayah apa? Fardu kifayah yang ilmu umum ya, yang tidak wajib semua dipelajari oleh setiap orang, boleh milih gitu. Adab terhadap diri sendiri bagaimana? Tadi itu muraqabah, mujahadah, muhasabah. Tidak berbuat maksiat. Satu-satu dulu. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu senantiasa beribadah, merasa diawasi oleh Allah. Berarti kita itu nggak pernah sendirian kan? Iya. Ribut, nggak ada orang berbuat dosa. Allah tahu. Tuh, ya kan? Jadi percuma, pengawasan Allah terus ada. Muraqabah. Kemudian mujahadah apa mujahadah? Bersungguh-sungguh. Dalam hal apa kepada diri sendiri? Dalam hal beramal, menuntut ilmu termasuk beramal, beribadah harus sungguh-sungguh. Iya, tarawih berdiri lama misalnya kan. Baca Quran mengulang-ulang harus sungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh juga kalau dalam meninggalkan godaan ya, ujian. Ngantuk ya, dibuli-buli pengen buli-buli, malas ya kan? Harus sungguh-sungguh kan, komitmen. Kemudian satu lagi muhasabah, apa yang dihitung? Dosa udah pasti dicatat. Kalau amal belum tentu. Amal itu diterima atau tidak belum tentu. Kemudian adab orang yang menzalimi diri sendiri itu maksudnya bagaimana? Berbuat maksiat. Iya, karena akhirnya orang itu akan berpeluang masuk neraka dan rugi dia sendiri berarti yang menzalimi dirinya sendiri dengan dia berbuat maksiat. Kemudian berikutnya adab terhadap guru. Gimana? Apa saja? Mengikuti pelajarannya. Tidak melawannya. Iya. Tidak membentaknya. Iya. Terus? Memperhatikannya. Perhatikan. Kalau ilmu didapat dengan barokah, dengan belajar sungguh-sungguh.
barokah didapat dengan hikmah. Maksudnya apa itu? Hikmah itu. Hikmah itu maksudnya apa? Mengabdi, pengabdian. Ada dengan harta, jiwa, dan doa. Jelasin contohnya. Kepada guru itu begitu supaya ilmunya berkah. 3 itu. Dengan harta gimana? Dengan harta guru kita bayar. Bantu. Bukan bayar. Bantu. Sodako. Kalau bayar itu kan wajib untuk SPP. Kemarin ibu ngasih apa itu? Minyak ya. Tuh, itu namanya apa? Ibumu apa? Bersedekah kepada pondok. Pondoknya bayar listrik, bayar guru, duit SPP-nya nggak cukup karena ada yang nggak mampu, bayarnya nggak sama kan. Akhirnya uangnya nggak cukup. Abi mikirkan kamu selalu ada makanan, selalu ada guru yang ngajar, ya kan? Mikirkan semuanya biar berjalan, biar kamu pintar. Maka abinya sendiri kehabisan waktu, nggak punya uang, akhirnya dapat bantuan, diberi sedekah tadi. Begitu namanya berkhidmah kepada guru dengan harta. Atau kalau sudah lulus, pondoknya ini kan lama-lama rusak, perlu dibangun, perlu direhab kan, butuh uang. Kamu yang bersedekah, bayar kalau mau menyalurkan zakat juga begitu ya. Itu namanya berkhidmah kepada guru dengan harta. Kalau dengan doa gimana? Mendoakannya agar mendapat rezeki yang banyak gitu. Selain itu kebaikan ya, supaya istiqomah, supaya dosanya diampuni ya kan, diberi kesehatan gitu ya. Kemudian berkhidmah dengan jiwa, badan, tenaga. Santri itu ngapain? Bantu guru, bantu nyuci piring, bantu nyiapin sendal, sepatunya misalnya, buku-buku ya, bawain kalau pas mau ngajar. Apalagi motornya ya kan, PPJ itu ya. Iya. Berkhidmah kepada guru dengan tenaga. Itu supaya apa? Mendapatkan keberkahan ilmu. Kemudian adab kepada orang tua. Patuh. Berbakti kepadanya. Tidak melawannya. Mengurusnya mau kalau udah tua, orang tua. Merawat mau. Nggak bisa kamar mandi, nggak bisa makan, nggak bisa ini bangun, mau ngurusnya. Ya. Kemudian adab kepada kakak atau adik, bagaimana dengan saudara kandung? Patuh. Sama saudara, menghormati kalau kakak ya. Iya, menghormati. Kalau adik menyayangi. Nggak boleh iri-irian, nggak boleh rebut-rebutan ya. Iya. Akur. Kemudian sama saudara ini, sama kerabat. Kamu main ke rumah paman kamu, di sana nggak boleh ngebos ya, harus sendiri. Tahu sendiri ya, bantu ya. Kalau punya makanan berbagi. Kalau minta tolong pamannya dibantu. Ya. Adab sama teman. Apa bully-bully? Gimana? Iya, sama teman mondok, teman sekolah. Gimana adabnya? Akrab. Maksudnya ya biasa ya, berteman kan? Iya. Ya kalau dia minta bantuan bantu. Kemudian adab kepada ini tetangga. Tidak ribut. Kamu ikut Abi mondok 3 tahun.
SMP. Tapi punya tetangga, berarti tetangga kamu juga dong? Atau tetangga atas bawah yang lantai 1 lantai 2, tetangga juga kan? Atau perumahan, tetangga juga kan? Iya. Kalau berisik gimana? Buang sampah sembarangan? Nggak beradab. Nggak beradab, ya kan? Bukan santri itu, ya kan? Ya, terus menyakiti kan begitu. Kalau kamu melihat anak-anak muda pada mabok, pada pacaran, pada ini apa, joget-joget itu, ngabuburit, gimana kamu? Sikap kamu? Menjauhinya. Menjauhi. Kalau sudah mampu tahu itu ke apa namanya maksiat, kamu gimana? Mendakwahi. Dakwah dengan menolak kemungkaran, ya kan? Dengan tangan, dengan lisan dan hati, gimana itu? Dengan cara bagaimana? Dengan tangan, kalau kamu punya kekuasaan, misalnya adik kamu umpamanya kok berbuat begitu, kamu larang, cegah, ya kan? Kalau nggak bisa, nggak punya kekuatan karena orang lain, kamu dakwahi, nasihati, biar apa? Biar tidak melakukan maksiat. Kalau nggak bisa juga dengan hati membenci perbuatan maksiat, itu membuat Allah murka, makanya kita juga benci. Itu namanya cara mengingkari kemungkaran. Adab terhadap asrama kalau di pondok, rumah kalau di rumah, adabnya gimana? Piket. Oh, piket yang bersih ya. Iya. Di mana-mana juga harus rumah ditata, ya ditata, dibersihkan. Lingkungan tuh. Ini tadi Rizky habis bakar sampah kan? Apa? Buat penyakit nanti. Lorong dicabutin rumputnya gitu. Iya. Halaman dibabat kan? Lapangan. Bersihin. Masjid lagi dicek kan? Begitu orang hidup kan? Paham ya? Jadi nggak boleh hidup sembarangan. Ya, ini Rizky yang mikatin kamar kan? Dibagi lagi sekarang kan? Tadi kamu nggak mikatin kamar Rizky gitu. Nanti ditukar juga kan? Jadi bagian bersihin kamar 4 itu Rizky gitu. Bisa ditukar. Maksudnya apa itu? Biar terus sehat, beradab ini terhadap rumah dan asrama. Bagaimana Anda berpakaian? Tidak memakai pakaian yang tidak menutupi aurat. Pakaiannya harus menutup aurat. Terus apa lagi? Tidak. Ya yang sopan ya. Iya. Sopan. Apalagi mau sholat, pakaiannya yang baik. Kemudian adab di masjid gimana? Tidak lari-lari. Wah, yang benar, kamu lari-lari itu. Jadiin masjid lapangan ini, benteng-bentengan. Barang-barang di masjid, kamu pernah bukunya disita? Pernah. Kenapa? Ngasal narok di masjid, kan nggak boleh ya? Ada tempat buku sendiri. PJ bakar sampah. Di gudang ada kardus pop mie. Adab ketika belajar. Memperhatikannya. Jangan sampai ribut. Memperhatikan penjelasan guru ya. Apalagi? Terus katanya kamu lari-lari itu gimana? Dulu pelajaran Nabi Adat pergi kemana? Pelajaran ini habis siapa ini? Umi Sarah pergi-pergi nggak? Bisa begalih paling ya. Iya. Tinggal main-main, pura-pura kamar mandi main ya. Atau memang ke kamar mandi tapi nggak balik-balik, main dulu. Kayak gitu membuat ilmu susah masuk karena dosa, ya kan? Nyusahin guru. Ada makan, baca doa. Terus makan makanan yang sehat, yang halal. Ya. Boleh nggak ngambil jatah temennya? Enggak. Misalnya jatah pempek 2 kayak Abidido itu, minta 4 kan? Boleh di sini pondok kan? Ya. Memang harus dibuat sama dibatasi biar apa? Enggak serakah gitu.
Nanti kalau hidup susah sudah biasa, nggak berlebih-lebihan, diatur, dibatasi hidup ini. Minum gimana minum? Ada minum. Ya, duduk Pakai tangan kanan. Termasuk minum yang sehat ya, jangan beli yang pengawet nanti radang, berobat lagi panas. Hadap tidur. Nah coba ini gimana? Berzikir sebelum tidur. Ngikuti jadwal. Jam berapa tidurnya? Jadwal pondok tidur. Jam 20, 30. Jam 20.30. Iya, maksimal jam 9 harus tidur. Kalau nggak tidur, udah pernah dihukum, disuruh tidur di masjid. Ya karena orang nggak bisa bangun tahajud kalau kayak gitu. Coba lagi, adab-adabnya. Baca doa. Terus zikir sebelum tidur. Ya. Lagi. Apa lagi? Membaca istighfar. Bukan. Al-Baqarah, Fatihah, ayat kursi, 3 kul, trikul, ya kan? Masa lupa? Ditebas ini Pak, dibersihin sebelum tidur. Kemudian kalau pas bangun tidur gimana? Baca doa bangun tidur. Terus bangun, diberesin kamarnya? Kamarnya. Yang benar, tinggal aja, ya kan? Nah, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.